Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Naufal Abdurrahman Madani dari program studi Sistem Informasi kelas A, mata kuliah Manajemen Risiko Sistem Informasi atau Risk Management. Saya akan mempresentasikan judul paper kelompok kami dengan berjudul Analisa Risiko pada Portal Akademik Menggunakan COVID-5. Pertama-tama saya akan mewakili teman-teman saya yakni Winner Wijaya, Willy Astra, Gemal Tungloh, dan Muhammad Fadil. Dan saya sendiri, Naufal Abdurrahman Madani, akan mewakili presentasi kelompok saya yakni kelompok 5. Pertama pada bagian abstrak. Di era digital yang berkembang, teknologi informasi banyak digunakan untuk membantu manusia bekerja di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Perguruan tinggi menggunakan teknologi informasi dan pendidikan adalah Universitas Riau dengan kampusnya yang terletak di Kampus Bina Widya, kilometer 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru. Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan menganalisis manajemen risiko dalam aplikasi portal akademik UPTTIK menggunakan kerangka kinerja COVID-5. Bab 1 pada pendahuluan. Dalam perkembangan era digital yang semakin berkembang, pesat saat ini adalah teknologi informasi banyak dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang yang salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi ini di bidang pendidikan tersebut adalah dilakukan oleh salah satu institusi pendidikan perguruan tinggi, yakni Universitas Riau. Universitas Riau sendiri menggunakan penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnisnya, di mana Universitas Riau menggunakan 77 aplikasi yang telah digunakan di lingkungan sekitar Universitas Riau, seantara lain yakni seperti Sistem Pelayanan Akademik, Sakti, APK, Sirek, UPT Bahasa, Sistem Kokerta, Library, Portal, dan terakhir yakni Portal Akademik. Portal Akademik merupakan sistem informasi yang memiliki fungsi pemigrator atau pendamping informasi-informasi akademik yang di berbagai unit-unit akademik dalam program studi dan fakultas, sekaligus juga sarana komunikasi antar aktivitas akademika kampus. Resiko mencakup situasi di mana kehilangan atau kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan manusia atau mesin, serta kegangguan eksternal seperti bencana alam di suatu lingkungan. Secara umum, resiko merujuk pada faktor-faktor yang memiliki dampak negatif pada strategi organisasi. Namun, terdapat juga risiko opportunity yang dapat memberikan dampak positif jika peluangnya dimanfaatkan. Untuk menganalisis risiko pada UPTTIK dengan menggunakan COVID-5 yang merupakan kerangka kerja terkemuka untuk tata kelola teknologi informasi. COVID-5 dapat digunakan juga mengaudit, mengukur kapabilitas pada tata dan proses pada kelola TI di suatu perguruan tinggi. Pada bagian metodologi penelitian, di sini dijelaskan bahwa tahap-tahap yang harus dilakukan yakni melakukan perumusan masalah, yakni yang dihadapi UPTTIK Unri ini adalah terkait dengan risiko pada aplikasi portal akademik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan dengan studi literatur. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang diperlakukan dalam penelitian. Selain itu, juga dilakukan dengan membaca jurnal, paper, buku, dan literatur terkait dengan manajemen risiko pada portal akademik dan menggunakan framework COVID-5. Yang ketiga ini mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan ini berupa observasi langsung atau informasi dari pengguna portal akademik, serta diperlukan pula kuesioner karena itu merupakan bukti terhadap nilai portal akademik tersebut. Yang keempat yang ini melakukan pemetaan COVID-5. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui, memahami tujuan bisnis pada UPTTIK dan sejauh mana mereka telah menerapkan framework COVID-5 ini dalam memanajemen risiko pada portal akademik.
Domain yang dipilih adalah domain APO12 atau manajemen risiko dan IDM atau Ensure Risk Optimization yang berhubungan dengan manajemen risiko. Yang kelima yakni tahap analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui sumber masalah dan tingkat risiko yang dihadapi oleh aplikasi portal akademik. Yang terakhir yakni kesimpulan. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko pada aplikasi portal akademik pada UPT 3 Unri. Hasil kesimpulan dan rekomendasi dapat dijadikan beban evaluasi untuk meningkatkan manajemen risiko pada aplikasi portal akademik dan kemajuan UPT 3 secara keseluruhan. Bagian ketiga yakni hasil dan pembahasan. Pada hasil pengumpulan data, dilakukan tahap pengumpulan data dengan observasi dan melihat dokumen-dokumen yang ada pada UPT TIK. Setelah didapatkan, ini adalah bentuk dan struktur organisasi yang ada pada gambar tersebut, yakni ada kepala divisinya, kepala yang memegang UPT TIK, dan di bawahnya adalah ketua-ketua divisi setiap divisi, dan di bawahnya adalah bagian-bagian yang terbagi menjadi 3 divisi, yakni 3 divisi website dan email, divisi jaringan, dan yakni divisi sistem dan database. UPT-TIK juga memiliki sebuah visi dan misi, yakni visinya menjadi pusat pelayanan sistem teknologi informasi dan komunikasi online yang terintegrasi universitas yang ada di Indonesia tahun 2035. Misinya yakni memberikan pelayanan sistem informasi online terintegrasi universitas yang prima melaksanakan tata kelola sistem teknologi informasi dan komunikasi online terintegrasi universitas yang efisien, efektif, dan modern. Yang ketiga, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi online terintegrasi universitas yang inovatif dan futuristik. Yang keempat, yakni menyiapkan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan komunikasi yang profesional secara berkelanjutan. Tentunya dalam pengolahan tersebut dapat risiko-risiko yang menghambat maupun mengganggu keberhasilan pihak UPT-TIK dalam mengelola sistem informasi dan komunikasi universitas seperti portal akademik. Oleh karena itu, diperlukan pula manajemen risiko pada UPT-TIK untuk mengidentifikasi, mengukur, minimalisir, dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, ya dilakukan analisis gap. Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada pengurus atau karyawan yang bekerja di UPT-TIK. Terdapat 9 responden mengisi kuesioner yang telah dibagikan tersebut. Di dalam kuesioner terdapat 11 pertanyaan yang berhubungan dengan domain APO12 dan IDM 03. Ini adalah hasil dari rekapitulasi jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada pihak UPT-TIK. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap perhitungan nilai dengan kuesioner yang telah kita kumpulkan tersebut dengan menghitungkan nilai kapabilitas atau tingkat capability level dari jawaban-jawaban yang telah diberikan responden pada setiap subdomain. Pada tabel 2 ini dilihatlah kapabilitas sekarang berdasarkan domainnya. Apabila indeksnya semakin meningkat, maka level kapabilitasnya akan semakin meningkat. Jika indeksnya menurun, maka nilainya akan semakin merendah. Selanjutnya dilakukanlah analisis gap kapabilitas proses yang akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan UPT-TIK pada masa yang akan datang. Penentuan target tingkat kapabilitas proses dapat dilakukan menyesuaikan penglihatan lingkungan internal UPT-TIK seperti visi dan misi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan UPT-TIK, maka perlu meningkatkan kapabilitas yang diharapkan mencapai 3-4 atau predictable proses, yakni hasil yang sesuai prediksi untuk proses APO12 dan ADM03. Hasil analisa kesenjangan atau gap kapabilitas proses domain APO12 dan IDM03 pada UPT-TIK adalah sebagai berikut. Pada tabel gap tingkat kapabilitas pada proses mendapatkan data, kapabilitas sekarang memiliki tingkat 3. Dan yang diharapkan
kapabilitasnya adalah tingkat 4 atau predictable. Maka oleh karena itu, untuk analisa gapnya diberikan nilai 1. Sedangkan untuk proses analisis resikonya sangat sesuai dengan yang diharapkan dengan memiliki tingkat predictable-nya 4. Begitu pula dengan risk profile, artikulat risiko, definisi risiko manajemen, action portfolio, respon risiko, evaluasi risiko manajemen, dan monitoring risiko manajemen. Di antara proses-proses ini, proses pengambilan data lah yang tidak sesuai yang diharapkan, dan diberikan nilai angka 1. Setelah dilakukan analisis gap, maka diberikan rekomendasi. Level kapabilitas pada pihak UPTTIK. Diketahui bahwa APO 1201 dalam mengambil data memiliki gap antara level kapabilitas dengan level kapabilitas yang diinginkan. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan untuk hal tersebut adalah membuat daftar data risiko yang berpotensi mengganggu portal akademik. Lalu diperlukan pula identifikasi risiko-risiko secara teratur untuk mengetahui risiko yang terbaru. Bagian keempat yakni kesimpulan dan saran. Universitas Riau banyak memanfaatkan penerapan teknologi informasi dalam menunggu proses bisnisnya, di mana terdapat 77 aplikasi yang telah mereka kembangkan di lingkungan sekitar Universitas Riau, antara lain sistem pelayanan akademik, Sakti, Sister, SAPK, Sirik UPT Bahasa, sistem Pukerta, Library Web Portal, dan portal akademik. Meskipun demikian, dengan kompleksitas dan kerentanan data yang melibatkan sistem ini, tentu saja ada banyak risiko yang muncul mengancam atau menghambat kinerja portal akademik. Maka pada penelitian ini, dilakukanlah manajemen risiko terhadap aplikasi portal akademik dengan mendatangi UPTTIK di Universitas Riau. Studi literatur ini dilakukan membaca jurnal, paper, buku, dan literatur terkait dengan manajemen risiko pada aplikasi portal akademik dan menggunakan framework COVID-5. Hasil dan kesimpulan yang digunakan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan manajemen risiko pada aplikasi portal akademik dan kemajuan UPTTIK Undris secara keseluruhan di masa yang akan datang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesilapan kata yang saya sampaikan malam ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.